Bab 1591, Susunan Jiwa. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Tentu saja, mata Yesuan canggung. Jika dia tidak terbiasa, aku takut aku akan memuntahkannya. 5 binatang beracun itu, tentu saja, memakan tubuh dan tumbuh dewasa. Jumlah ini telah melampaui 100. Tentu saja, 5 binatang beracun ini belum tumbuh dewasa, dan mereka beberapa kali lebih kecil dari yang dilihat oleh Yesuan. Diperkirakan mereka hanya sebanding dengan jiwa. 5 dewa beracun ini sangat ganas, bahkan para murid di pintu tidak dapat diampuni dan diperlakukan sebagai pengorbanan. Namun, pada saat ini, wawasan Yesuan ke dalam mata, menemukan bahwa ada 5 sosok di bawah kolom cahaya hitam. 5 pemimpin dari 5 dewa racun. Yesuan mengernyit. Kelima orang ini, tepatnya 5 ras yang sesuai dengan 5 dewa racun, ditambah ranah jiwa adalah abadi, dan 5 guru yang seharusnya menjadi 5 dewa racun tidak diragukan lagi. Pada saat ini, kelima orang itu berdiri di kolom cahaya hitam, dan matriks di luar kolom cahaya menyerap energi jiwa dari kolom cahaya hitam dan memberikannya kembali kepada kelima orang itu. Napas mereka semakin bertambah. Pengorbanan awalnya terutama untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan 5 binatang beracun itu hanya yang kedua. Yesuan tiba-tiba bereaksi. Dia memperkirakan bahwa 5 guru dari 5 dewa racun ingin menerobos ke 6 bidang jiwa. Jika hanya 5 jiwa yang tidak menghancurkan situasi 5 kali lipat, Yesuan tidak takut, tetapi jika mereka menerobos ke 6 tingkat jiwa, itu akan sedikit rumit. Bagaimanapun, kelima orang ini adalah penguasa 5 dewa racun, dan mereka sangat kuat sehingga mereka tidak mudah dihadapi. Kalau begitu, Anda harus membunuh mereka sebelum mereka menerobos. Setidaknya, Anda harus menghentikannya. Aktifkan. Pada saat itu, Yesuan langsung memanggil 3 orang tua pohon dan kemudian langsung membunuh masa lalu. Napas ini tiba-tiba muncul, secara langsung menyebabkan perhatian dari 5 tetua di sekitar para dewa. Pasti ada orang di medan binatang buas, membunuh mereka, tidak membiarkan mereka mengganggu beberapa pemimpin. Pada saat itu, para tetua yang abadi dan berpikiran 3 ini, semuanya terjun ke Yesuan. Sangat disayangkan bahwa perang dunia hari ini sangat penting, jadi Yesuan tidak perlu menyembunyikannya lagi, dan langsung membiarkan Kaisar Hantu menunjukkan jiwa yang tak terkalahkan. Adapun dia dan pohon tua, dia bertanggung jawab untuk menghalangi para tetua ini. Panggil, Kaisar yang licik dan Megatron, yang tidak menghancurkan jiwa perang, menyerbu 2 kali lipat dari yang mereka naiki. Mereka langsung menghancurkan jalan berdarah dan menjarah ke arah cahaya hitam. Pada saat yang sama, wasiat kematian Kaisar Hantu Kaisar diluncurkan, dan ratusan ribu tubuh di bawahnya semuanya dibangkitkan. Namun, Yesuan merasa itu terlalu sederhana, karena Kaisar Hantu dan Megatron tiba-tiba terhalang oleh susunan di altar. Hei, junior yang tidak disebutkan namanya berani mengganggu perbuatan baik kita, benar-benar mencari kematian. Roh jahat dari roh-roh jahat itu tiba-tiba membuka matanya dan meliriknya. Setelah mantra dingin, dia langsung mengendalikan susunan di altar untuk menyerang Kaisar Hantu. Hei, kolom cahaya hitam tiba-tiba meletus dengan napas hitam, dan langsung menembus Kaisar Hantu. Untungnya, kerusakan Kaisar Hantu tidak lebih dari 4/5, dan itu dapat dipulihkan. Namun, melihat pemandangan Yesuan ini, wajahnya tidak bisa tidak bermartabat, dan buru-buru mengirim Hantu Kaisar dan Megatron kembali ke tempat penanaman. Dia peduli tentang itu. Dengan mata wawasan, dia bahkan tidak melihat susunan pelindung di altar. Aku bahkan tidak berpikir bahwa metode ini begitu kuat. Kemudian, serangan itu telah menghancurkan Kaisar yang jahat itu sebanyak 3/5 dan hampir jatuh. Begitu Kaisar yang licik itu mati, efek dari perang abadi itu akan hilang, jadi dia tidak bisa mati. Dalam hal ini, maka Yesuan mengubah rencananya dan pertama-tama membunuh para tetua yang menyebalkan ini. Adapun hukumnya, serahkan ratusan ribu mayat perang. Dalam sekejap, Kaisar yang licik itu mengendalikan mayat-mayat itu dan melemparkannya ke altar. Para penguasa dari 5 dewa racun dikirim ke garis depan untuk menyerang binatang buas itu, dan Yesuan membunuh 2 kelompok, jadi tidak banyak penguasa di dalam. Namun, 5 dewa racun menggunakan metode ritual ini untuk secara paksa mengangkat para penguasa dari 10 jiwa yang tidak pernah mati. Sangat disayangkan bahwa alam seperti itu tidak mengancam Yesuan. Dalam 10 detik, 13 jiwa itu abadi,
dan lebih dari 30 tetua dari 3 jiwa itu tidak dihancurkan. Selain itu, ratusan binatang buas beracun yang belum tumbuh juga telah dihancurkan, dan tidak perlu dibom. Setelah Yesuan mengambil belenggu orang-orang ini, dia melihat ke altar. Ratusan ribu mayat perang tidak dapat mendekati altar, dan mereka langsung hancur menjadi hitam oleh napas hitam. Anda tahu, kolom cahaya hitam ini adalah jiwa dari jiwa mereka. Kelima tuan itu melihat bahwa semua tuan mereka telah meninggal, dan ada beberapa kesalahan. Sekelompok sampah, bahkan jika wilayahnya dinaikkan, itu masih sampah. Apakah beberapa orang ini datang ke kepala, mereka dapat membunuh 5 dewa racunku? Itu jelas bukan binatang buas. Seorang manusia, iblis, alien langka, dan seorang kaisar agung, harus datang dari tempat lain. Tidak peduli apa, mereka tidak dapat menghancurkan susunan puluhan juta jiwa, dan mereka hanya dapat melihatnya. Setelah periode penempaan jiwa ini, jiwa kita sudah sangat kuat. Selama pengorbanan selesai, kita pasti bisa menembus 6 bidang keabadian. Di masa depan, kecepatan kultivasi kita akan sangat meningkat. Tidak mungkin melewati surga. Petik 2. Jangan khawatir tentang junior di luar, selama ini berhasil. Jangan bicara tentang 5 dewa racun, bahkan jika orang-orang dari 5 racun semuanya mati. Di bawah kolom cahaya hitam, para guru dari beberapa dewa racun 5 membicarakannya, dan tampak santai. Susunan metode ini ditetapkan oleh jiwa dari puluhan juta pengorbanan. Bahkan jika 3 pemilik kota besar binatang buas tidak dapat hancur dengan para master, mereka tidak khawatir. Pada saat ini, Yesuan telah membunuh semua makhluk hidup di sekitar altar, dan efek dari tidak menghancurkan jiwa perang telah berlalu. Metode ini terlalu kuat, bahkan jika aku menggunakan perkiraan penurunan Kirin tidak dapat menghancurkan. Yesuan menatapnya dengan bermartabat. Kemudian, dia langsung menandai pintu-pintu laba-laba hari itu, mencoba menggunakan mata pembunuh. Hei, penggunaan gagal, perintah sistem, ini, atau kegagalan penggunaan pertama Yesuan, tampaknya metode ini memang kuat untuk meledak, lagi pula, Yesuan tidak melihat mata dengan wawasan. Namun, Yesuan memiliki pembunuh, yaitu mata ruang. Sayangnya, dia masih terlalu naif. Awalnya dia berpikir untuk merobek ruang secara langsung dan memakainya ke dalam susunan, tetapi dia menemukan bahwa ruang robekan lainnya muncul di luar susunan. Susunan jiwa yang tak terhitung jumlahnya ini telah memblokir celah-celah ruang. Ini setidaknya susunan surgawi. Masalah, aku tidak menyangka 5 dewa racun memiliki metode pastruh. Ini adalah tragedi. Ekspresi Yesuan agak tidak berdaya yang terkuat di surga dapat merobek ruang untuk bertarung, dan dia memiliki mata ruang, kemampuan untuk menggunakan ruang terlebih dahulu. Sekarang, mata ruangnya tidak berpengaruh pada formasi ini, yang berarti bahwa lingkungan ruang dalam formasi sangat stabil dan tidak dapat dipatahkan. Metode susunan ini setara dengan lingkungan internal lingkungan alam yang kuat, sangat stabil, sehingga tidak akan ada retakan ruang di dalamnya. Namun, Yesuan melihat kelemahan formasi ini, yaitu kekuatan jiwa. Selama kekuatan jiwa-jiwa ini terus-menerus dikonsumsi, formasi akan melemah. Susunan jiwa ini akan menghabiskan kekuatan jiwa, apakah itu pertahanan atau serangan, jadi ini mudah ditangani. Satu kata, serang, bunuh. Yesuan sekali lagi memberi perintah kepada 3 pohon tua itu. Sekarang, mereka bercampur dalam mayat pertempuran dan menyerang perang jiwa ini. Boom, 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 jiwa susunan diserang dan terus-menerus menghabiskan kekuatan jiwa, tetapi tidak banyak. Menyerang pertempuran besar, ini hanya membuang-buang tenaga. Semakin besar basis jiwa pertempuran besar, semakin kuat pertahanannya. Bahkan jika 5 kota besar kota binatang datang, diperkirakan akan memakan waktu 7 hari untuk menerobosnya. Pada hari itu, hati laba-laba itu dingin, dan matanya tertuju pada Yesuan. Dia teringat Yesuan karena Yesuan membunuh putra bungsunya. Namun, saat ini dia berada pada saat yang kritis, tentu saja dia tidak akan terburu-buru untuk menghancurkan Yesuan. Selama dia meninggalkan bea cukai, maka Yesuan akan mati. Keempat guru lainnya juga mendengar gerakan itu, tetapi mereka bahkan tidak memiliki dorongan untuk membuka mata mereka, jadi mereka diam-diam menyerap kekuatan jiwa. Alis Yesuan di luar terkunci, menatap jiwa ini. Pada saat ini, hantu dan orang lain telah bergabung dalam pertempuran selama 3 detik, tetapi dalam 3 detik ini, kerusakan yang mereka timbulkan tampaknya lebih sedikit daripada serangan 5 guru besar yang menggunakan jiwa untuk menyerang hantu.
Kapan Anda ingin bertarung kali ini? Pada saat ini, hantu kaisar tiba-tiba mendengar pesan. Apa? Kamu bilang kamu punya cara untuk memecahkan susunan besar ini. Ye Xuan terkejut. Saat berikutnya, dia tahu jalan kaisar hantu. Elegi jiwa. Elegi jiwa ini bukan untuk menyerap jiwa untuk meningkatkan kekuatan kaisar hantu dan Ye Xuan. Sekarang begitu banyak jiwa ada di sini, ini adalah kesempatan emas. Namun, Ye Xuan tidak memiliki keterampilan yang sesuai, jadi saya hanya bisa melihat hantu-hantu agung. Oke, lakukan. Ye Xuan mengangguk. Kemudian, kaisar hantu mulai bersiap di sana. Setelah beberapa saat, ia mulai menyerap kekuatan jiwa dengan cepat, dan peningkatan elegi jiwa mulai sedikit membaik. Pada awalnya, kecepatan penyerapan kekuatan jiwa sangat lambat, sehingga 5 dewa beracun di dalam tidak menemukannya. Setelah diserap oleh kaisar hantu untuk sementara waktu, mereka merasa ada yang salah. Urutan susunan jiwa ini tampaknya telah mengalami beberapa perubahan, dan kecepatan kekuatan umpan balik kepada mereka tiba-tiba melambat. Namun, mereka tidak terlalu peduli. 56, 57, 58. Ye Xuan membiarkan kaisar menyerap kekuatan jiwa sambil mengamati panel properti. Nilai-nilai ini adalah peningkatan elegi jiwa. Butuh 2 menit untuk menjadi sedikit lebih baik, tetapi ketika sampai di belakang, itu menjadi 1 menit. Pada saat ini, hampir 10 menit telah berlalu. Kecepatan kekuatan hantu kaisar hantu telah meroket, dan peningkatannya dengan cepat meningkat menjadi 100%. 60. Kali ini, 5 guru utama tidak akan merasa kesulitan. Sial, seseorang menyerap kekuatan jiwa di luar. Laba-laba surgawi menemukan minuman aneh dan rendah. Setelah membuka susunan besar, kita tidak bisa berhenti. Sekarang kita tidak bisa membuka tubuh dan menyerang langsung dengan jiwa. Pendeta emas mengajar Tuhan untuk berteriak dan langsung mengalihkan perhatian untuk mengendalikan jiwa. Napas hitam meledak, langsung menghancurkan mayat-mayat di jalan menjadi sampah, dan kemudian mengenai kaisar yang licik. Terakhir kali, tubuh kaisar hantu ditembus. Namun, kali ini, napas hitam ini langsung diserap oleh kaisar hantu, secara langsung meningkatkan elegi jiwa 5000. Hahaha, terima kasih. Ketika Ye Xuan melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya, tetapi saat berikutnya dia segera menutup mulutnya. Bagaimana jika dia mengganggu 5 pemimpin besar dan membunuh mereka? Ketika 5 guru utama membunuh, mereka dapat menyelesaikan tugas acak serialnya, tetapi 5 pemimpin utama akan mati. Siapa yang akan menjalankan jiwa ini? Ini adalah peningkatan. Anak laki-laki sialan. Kultus roh-roh jahat meraung. Serangan jiwa tidak efektif terhadap hantu, dan mereka tidak dapat membuka tubuh. Tidak ada master lain di 5 dewa racun, jadi mereka hanya dapat memilih 1 mata dan 1 mata. Bagaimanapun, mereka tidak punya cara. Dengan cara ini, kaisar hantu juga memiliki waktu untuk menyerap kekuatan jiwa dan terus meningkatkan peningkatan. Setelah dia mulai mempersiapkan beberapa saat, kecepatannya semakin cepat. Jiwa yang dikumpulkan oleh susunan penuh jiwa ini dengan cepat diserap, dari 1 menit menjadi setengah menit, lalu 25 detik. Ketika peningkatan elegi jiwa meningkat menjadi 80%, kekuatan jiwa pasukan besar langsung berkurang menjadi 2/3. Kali ini, 5 guru utama panik. Mereka telah merencanakan untuk mengambil waktu setengah bulan untuk menyerap semua kekuatan jiwa, jadi mereka mengirim sejumlah besar master untuk menyerang binatang buas, sehingga para master binatang buas tidak dapat mengurus tempat ini. Tanpa diduga, di tengah-tengah adegan tiba-tiba membunuh Ye Xuan, tetapi juga menyerap kekuatan jiwa dari bawah mata mereka, benar-benar bertemu hantu. Pada saat ini, apalagi setengah bulan, saya tidak dapat bertahan selama setengah jam. Kamu, pertama-tama, umpan balik kekuatan semua jiwa kepadaku, biarkan aku menerobos. Pada saat ini, laba-laba berkata tiba-tiba, susunan penuh jiwa ini sebenarnya telah beroperasi selama beberapa hari. Mereka juga telah menyerap kekuatan jiwa selama beberapa hari, tetapi mereka belum sepenuhnya memurnikan. Kekuatan laba-laba adalah yang terkuat di antara orang-orang. Sebelum pertempuran besar, itu sudah menjadi puncak jiwa. Jika Anda mendapatkan kekuatan jiwa 4 orang, Anda mungkin dapat menerobos dalam waktu singkat. Setelah keempat guru lainnya saling memandang, mereka segera membuat keputusan untuk melepaskan semua kekuatan jiwa yang telah mereka peroleh sebelumnya dan mengumpulkannya ke dalam laba-laba. Laba-laba itu telah mendapatkan begitu banyak kekuatan jiwa sekaligus, dan matanya tidak cerah,
tetapi kekuatan untuk memurnikan jiwa membutuhkan waktu. Bahkan jika dia memberi waktu, itu akan memakan waktu setidaknya 1 hari untuk menerobos. Saat ini, tidak banyak waktu baginya. Pemurnian paksa. Mata laba-laba surgawi melebar dan membuat keputusan. Memaksa kekuatan jiwa, ada kemungkinan untuk meledak dan mati, tetapi jika Anda tidak melakukan ini, kekuatan jiwa akan diserap oleh Kaisar Hantu, dan pada saat itu, kerja keras mereka akan sia-sia. Laba-laba surgawi mulai memaksakan pemurnian jiwa, yang sangat menyakitkan bagi jiwanya. Bagaimanapun, itu seperti orang kurus, memaksakan banyak makanan ke dalamnya, ingin memakan orang gemuk yang besar. Jika Anda ceroboh, jiwa Anda akan hancur. Namun, laba-laba surgawi awalnya adalah puncak jiwa dari 5 abadi. Selama Anda berhati-hati, itu masih bukan masalah. Meski begitu, ia menghabiskan 10 menit penuh. 10 menit kemudian, intensitas pasukan jiwa terpotong setengah, tetapi untungnya, laba-laba surgawi berhasil menembus 6 bola keabadian. Karena ia telah menerobos, ia tidak perlu menyerap kekuatan jiwa. Keluarlah. Dalam 10 menit, Kaisar Hantu juga menyerap banyak, dan peningkatan elegi jiwa secara langsung meningkat menjadi 90%. Meskipun jiwa yang tak terkalahkan tidak dapat digunakan lagi, para hantu tidak takut satu sama lain. Namun, ia masih harus terus menyerap kekuatan jiwa, jadi Yesuan tidak akan membiarkannya berpartisipasi dalam perang. Pohon itu sudah tua, Megatron, menyeret laba-laba. Yesuan segera memberi perintah kepada kedua orang itu. Adapun dia, tentu saja, dia juga secara pribadi menembak. Dia memperkirakan bahwa selama Kaisar Hantu menyerap semua jiwa ini, peningkatannya setidaknya bisa berlipat ganda. Ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh dilewatkan. Meskipun dia bisa membiarkan Kaisar yang licik itu berhenti terlebih dahulu, dan kemudian bergandengan tangan untuk menerobos laba-laba surgawi yang menerobos 6 bola jiwa, tetapi keempat guru dalam hal itu tidak akan menakut-nakuti keberanian. Jiwa dari 6 jiwa-jiwa tidak dihancurkan, tetapi Yesuan, jiwa-jiwa ini tidak dapat memainkan telur di 5 alam. Pada saat itu, susunan jiwa dapat disingkirkan oleh mereka, dan itu tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Oleh karena itu, rencana Yesuan adalah menunda waktu dan menyeret laba-laba untuk membiarkan hantu terus menyerap kekuatan jiwa. Dalam susunan, setelah mengintip Yesuan, dia langsung pergi ke Kaisar Hantu untuk membunuh masa lalu. Meskipun Yesuan membunuh laba-laba beracun, tetapi di antara orang-orang yang dibunuh oleh Yesuan, ada juga banyak keturunannya. Sangat penting untuk menyelesaikan Kaisar Hantu ini terlebih dahulu. 8 tombak, laba-laba itu tidak berani mempedulikannya. Bagaimanapun, Yesuan dan yang lainnya bahkan telah membunuh puluhan master, termasuk 13 tetua yang abadi. Kekuatan tempur setidaknya sebanding dengan jiwa. Panggil, 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 serangkaian suara patah terdengar satu demi satu, dan 8 kaki laba-laba di belakang laba-laba surgawi berlari menuju Kaisar yang licik. 8 kaki laba-laba ini padam dengan racun, dan mereka beracun bagi jiwa. Sangat disayangkan bahwa Kaisar Hantu bukanlah seorang vegetarian. Dia tidak menerima 8 tombak dengan keras dan tidak bereaksi, karena dia tidak memiliki darah di tubuhnya. Hanya saja lelaki tua itu datang ke pohon dan terbang langsung ke belakang laba-laba, lalu membantingnya. Terlalu naif. Kepala mulut laba-laba itu sedikit miring, dan yang meninju pohon di pohon tua itu, punggungnya benar-benar menjulurkan 8 kaki laba-laba, menusuk tubuh tua pohon itu dengan kecepatan kilat. Hanya saja, yang tidak bersalah bukanlah pohon tua itu, tetapi dia. Sebanyak 16 kaki laba-laba menusuk Kaisar Hantu dan pohon tua, tetapi sungguh menakjubkan bahwa mereka tidak dapat membunuh 2 orang. Mulut Yesuan sedikit bergerak ke sudut, dan menggunakan mata ruang dari jarak jauh. Hei, 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 serangkaian suara renyah menyebar, dan 8 kaki laba-laba yang ditusukkan pada Kaisar licik itu semuanya patah oleh retakan di ruang itu. Jika laba-laba itu ikut bertempur, Yesuan tidak akan bisa menolongnya, tetapi hari ini laba-laba itu benar-benar keluar sendiri, Yesuan takut dia tidak akan bisa. Bercanda, panggil. Setelah memotong 8 kaki laba-laba itu, Yesuan dengan cepat mengeluarkan beberapa penembak jitu, dan kali ini jalan keluar dari celah angkasa itu berada di depan laba-laba itu. Wajah laba-laba itu berubah drastis dan dengan cepat memblokir serangan-serangan ini dengan kaki laba-laba itu. Memanfaatkan kesempatan ini, Megatron dengan cepat berubah menjadi jam raksasa, menyelubungi para hantu, dan hanya memperlihatkan sisi jiwa, melindungi para
Hantu agar tidak terpengaruh. Nak, dari manapun kamu berasal, kamu akan mati hari ini. Laba-laba surgawi itu menggeram keras, dan saat ini dia tidak terlalu peduli, bunuh saja dulu. 8 tombak yang menusuk pohon tua itu, tiba-tiba menyebar seperti bunga yang mekar, dan kaki laba-laba yang tajam itu langsung memberikan tubuh tua pohon itu kepada 5 kuda. Kemudian dia membanting Ye Xuan. Sayangnya, pohon itu tidak semudah itu mati. Hei, roh abu itu sudah mati. Hei, roh Ashes telah bangkit. Dalam sekejap, pohon tua itu muncul di depan Ye Xuan, dan kemudian dia meninju serangan laba-laba ini dengan kekuatan penuh. Jika sebelumnya, dia dan Ye Xuan mengalami kesulitan bekerja sama pada laba-laba ini, tetapi jangan lupa, hantu kaisar menyerap banyak kekuatan jiwa, dan peningkatan elegi jiwa meningkat dari 55% menjadi 80%. Dengan kemampuan Ye Xuan, menyeret laba-laba ini seharusnya tidak menjadi masalah. Melihat kebangkitan pohon tua itu, laba-laba hari ini tidak bisa tidak melirik, tetapi tidak berpikir terlalu banyak, bunuh. Pada saat itu, dia dan Ye Xuan bermain melawan satu sama lain. Sejak awal, Ye Xuan telah menandai laba-laba itu dengan perintah membunuh kematian, ditambah keterampilan tirai langit malam, bahkan jika perbedaan antara 4 alam, Ye Xuan juga yakin untuk bertarung hari ini, ditambah koordinasi pohon tua, apa kesulitan menyeret laba-laba ini. Di sisi lain, Kaisar Hantu berkonsentrasi untuk menyerap kekuatan jiwa, dan Megatron juga berkonsentrasi untuk melindunginya. Keempat guru besar di kepala melihat bahwa laba-laba itu diseret, dan semuanya menunjukkan warna yang samar. Jiwa tidak menghancurkan dualitas, jiwa tidak menghancurkan alam 3, terlebih lagi begitu banyak level dapat menantang jiwa untuk tidak menghancurkan 6 realitas. Apa akhirnya? Sialan, jika ini terus berlanjut, Kaisar licik itu akan menghancurkan jiwa-jiwa kita yang sulit dibangun. Wajah guru bayangan ular telah sangat berubah. Tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan rencananya, aku datang. Tiba-tiba, pendeta emas berdada besar itu mengajarkan minuman rendah dan kemudian bergegas keluar dari barisan. Racun roh jahat. Setelah pendeta emas itu meninggalkan susunan jiwa, dia meludah langsung ke jam besar Megatron dan meludahkan racun emas. Embus, Zizi. Racun itu disemprotkan ke Megatron, dan tiba-tiba, Megatron mulai meleleh. Kekuatan pendeta emas ini tidak lemah, bahkan darahnya sangat beracun, apalagi racun murni yang telah dipadatkannya. Sayangnya, Megatron memiliki darah mayat hidup. Meskipun racun emas ini kuat, ia belum mampu membuatnya keluar dari lubang. Setelah melihat ini, pendeta emas sekali lagi menyemprotkan racun emas, tetapi kali ini, tidak berpengaruh pada Megatron. Darah mayat hidup adalah darah tambahan, dan darah tambahan dibagi oleh tuan dan pelayan. Racun dalam racun ini telah diimunisasi, dan tidak ada perbedaan antara itu dan air. Kali ini, pemimpin Golden Jubilee dapat dikatakan sepadan dengan kerugiannya, karena begitu dia meninggalkan jiwa ini, dia tidak bisa lagi masuk. Sialan, aku ingin menelanmu. Pendeta emas itu sangat marah, dan seluruh tubuhnya mulai membengkak. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi raksasa setinggi 100 meter, dan kemudian mulutnya yang berderak siap menelan jam besar Megatron. Melihat pemandangan Ye Xuan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, diam-diam berkata, dua barang. Megatron, tetapi memiliki kemampuan untuk berubah. Ketika pendeta emas hendak menelan Megatron, yang terakhir tiba-tiba berubah lagi. Bagian atas jam besar itu tiba-tiba membentangkan banyak tombak dan langsung menuju ke langit. Oh, tombak-tombak ini dengan mudah menembus mulut besar pendeta emas, dan menusuk dari wajahnya, dan beberapa di antaranya hampir dimasukkan ke kepala pendeta emas. Ini bukan intinya. Intinya adalah bahwa setelah tombak-tombak itu ditusuk, mereka tiba-tiba membengkok seperti tombak laba-laba 8 laba-laba dan menumbuhkan duri. Tidak mungkin bagi pemimpin Golden Jubilee untuk mencabutnya. Jika normal untuk bertarung, jiwa Zenith Megatron 3 dimensi abadi dan Master Jin Yu Jiao, tetapi emas ini cantai tai Namun, pertumbuhan Megatron terbatas, dan dengan banyaknya tombak, ketebalan jam besar akan berkurang. Ketika Anda melihatnya, mata para dewa dalam susunan jiwa bersinar dan meledak. Hancurkan durinya. Ekor para dewa tiba-tiba meledak dengan cepat, dan kekuatannya bahkan melampaui 8 laba-laba. Bersiaplah untuk mengenakan Megatron, dan hentikan hantu-hantu itu.
Sebagai kakak laki-laki, Megatron tentu saja ingin melindungi adik laki-lakinya. Saat ini, dia siap untuk menyingkirkan sisi pertahanan yang lain dan sepenuhnya menahan pukulan ini. Megatron, jangan bergerak. Suara Yesuan tiba-tiba terdengar. Megatron, yang awalnya ingin berubah menjadi perisai, tiba-tiba berhenti. Kemudian, dia melihat sisi roh-roh jahat itu tiba-tiba menerobos celah ruang, dan appendix yang cepat menusuk masuk. Hei, aku hanya mendengar suara renyah menyebar, ekor dewa ini, menusuk pasukan yang bersahabat. Pria ini adalah orang yang dikunci oleh dua duri Megatron yang tak terhitung jumlahnya, yang menusuk kepalanya dan menusuknya. Jin Hao mengajarkan Tuhan, mati. Roh-roh jahat itu secara tidak sengaja membunuh orang-orang mereka sendiri, yang cukup lucu. Meskipun dikatakan bahwa pendeta emas itu tidak mati pada saat Yesuan, tetapi nilai pembunuhan ini dan jiwa dari susunan yang besar, itu adalah tamparan di wajah. Kepala pendeta emas itu tertusuk, dan jiwanya langsung terpisah. Pada saat ini, sebuah serangan menerobos udara dan mengenai jiwa pendeta emas. Meskipun tidak ada nilai pembunuhan, tetapi ada peningkatan dalam elegi jiwa, tetapi sayangnya ini bukan karena kesenjangan antara kaisar hantu dan lingkaran emas, peningkatannya tidak banyak. Saat ini, Yesuan, yang berurusan dengan laba-laba surgawi, dengan cepat dikosongkan di masa lalu, dan tubuh penguasa Jingsai yang sudah berkurang diambil, termasuk cincin yang unik. Pendeta emas ini juga merupakan salah satu dari 5 orang teratas di 5 tempat beracun, dan kekayaan bersihnya tidak rendah. Namun, ia memiliki semacam jiwa, jadi hal-hal di dalam cincin itu tidak semuanya, tetapi juga peningkatan Yesuan dan yang lainnya. Pada saat yang sama, retakan di ruang itu tiba-tiba tertutup, langsung memotong ekor panjang dewa itu. Wow, aku ingin membunuhmu. Roh-roh jahat itu semua gila. Ia dan pendeta emas dan yang lainnya adalah teman selama puluhan ribu tahun. Mereka lahir dan mati bersama, dan mereka pergi ke tanah suci Twilight untuk bekerja keras. Akhirnya berkembang ke tingkat sekarang, tetapi diganggu oleh Yesuan. Pada saat ini hatinya telah runtuh, bahkan jika sudah mati, Yesuan akan dibunuh. Matilah, roh-roh jahat berteriak, dan tidak peduli apa lagi, mereka langsung menyerbu Yesuan. Hanya denganmu, Yesuan berkedip dan cepat-cepat mengungsi. Meskipun aku membunuh penguasa pendeta emas, tidak ada cara untuk melakukan ini. Jika pemimpin sekte menyerah, 2 orang di dalam akan terbunuh. Namun, dia berpikir lebih banyak, dan pemimpin berkaki 1000 dan pemimpin bayangan ular di kepala berada di belakang pendeta emas, dan tentu saja mereka tidak bisa duduk diam dan langsung membunuh mereka. Meskipun pasukan jiwa ini adalah pemborosan 5 dewa racun, itu telah dibangun hingga total lebih dari 50 juta. Namun, sekarang laba-laba telah menembus 6 jiwa-jiwa, mereka cukup untuk menyapu seluruh bidang binatang buas, kemudian selama kamu mengambil beberapa pengorbanan, kamu dapat membangun yang lain. Saat ini, masih penting untuk membunuh Yesuan. Benar saja, ketika pemimpin bayangan ular terakhir meninggalkan pertempuran besar, kolom cahaya hitam meledak terbuka, dan kekuatan jiwa menyebar seketika, dan kemudian menghilang di antara langit dan bumi. Sialan, Yesuan terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sekarang tidak ada seorang pun dalam susunan jiwa. Siapa yang akan mendukungnya? Dalam hal ini, Kaisar Licik tidak perlu menyerap kekuatan jiwa. Bunuh. Setelah Kaisar Licik dan Megatron mendapat perintah, mereka segera mencegat Master Berkaki 1000 dan Master Bayangan Ular. Sekarang, 4 lawan 4. Namun, dalam kasus 4 lawan 4, Yesuan bukanlah lawan virtual. Nak, aku ingin membunuhmu. Dewa jahat itu berteriak, dan tubuhnya tiba-tiba mulai menjadi seperti pendeta emas, tetapi dia berbeda dari pendeta emas. Saat dia tumbuh lebih besar, penampilannya berubah. Dalam sekejap mata, roh jahat itu berubah menjadi kalajengking besar. Sejak Yesuan berurusan dengan roh-roh jahat, yaitu, ketika dia menangkap mata Vientin kedua, mantan istri Tiangong mengatakan bahwa dia sering bermimpi menundukkan kalajengking hitam besar. Dan kalajengking hitam ini sebenarnya adalah roh jahat. Meskipun roh jahat itu adalah sekte, pada saat ini dia menggunakan kekuatan magis yang unik dan berubah menjadi kalajengking hitam besar. Tidak menunggu Yesuan bereaksi, sepasang tang besar dijepitkan ke arahnya. Seberapa besar itu? Lihat apakah aku tidak membunuhmu. Mata Yesuan melebar dan bergegas lurus. Hei, sepasang tang besar dijepit 2 kali, tetapi tidak ada klip di tengah daun.
Pada saat ini, cahaya Yesuan tiba-tiba menyala, dan langsung melewati celah ruang di depannya, dan datang langsung ke roh jahat. Lingkungan internal susunan jiwa sangat stabil, dan mustahil untuk merobek ruang sesuka hati, tetapi roh jahat ini tidak lain adalah jiwa keabadian dari 5 alam, tidak ke surga, tidak dapat menahan kekuatan ruang. Sekarang setelah Yesuan masuk ke dalam tubuhnya, dia juga menyadari bahwa dia sudah tamat. Meskipun ada beberapa raja obat bius yang mematikan di dalam roh-roh jahat, ini bukanlah ancaman bagi Yesuan. Hei, 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 satu persatu, gelombang pedang tanpa api pecah dan jatuh di tubuh roh jahat, dan roh-roh jahat membuat kejutan yang mengerikan. Kilin Zenki memiliki efek membakar dunia. Gelombang pedang tanpa api virtual ini dapat meninggalkan api setiap kali mereka menyerang. Dalam sekejap, roh-roh jahat itu terbakar. Kemudian, Yesuan dengan cepat pergi ke satu arah, di mana kepala roh-roh jahat itu berada. Tetapi sebelum dia bisa melewati rintangan dan sampai ke otak roh-roh jahat, dia mendengar suara teriakan, dan roh-roh jahat itu menggunakan tang besarnya sendiri untuk menjepit tubuhnya, menunduk, bagus. Yesuan meraung, penjepit itu baru saja memotong di depannya, jika dia tidak segera merespons, aku khawatir itu akan tertangkap. Roh jahat yang melukai dirinya sendiri dengan cepat memulihkan tubuhnya, tetapi tubuh bagian bawahnya telah dipotong olehnya sendiri, dan ekor kalajengking itu hilang, hanya menyisakan tubuh bagian atas. Awalnya menggunakan kekuatan sihirnya sendiri, kekuatan tempurnya akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, dan karapasnya sangat keras, tetapi dia sangat marah sehingga dia lupa kepalanya. Untungnya, kali ini hanya kehilangan tubuh bagian bawah. Aku akan membunuhmu, hanya setengah dari roh jahat tubuh yang tersisa, dan mereka kembali menyapu Yesuan. Tetapi pada saat ini, hantu dan Megatron, yang telah menyeret Master berkaki 1000 dan bayangan ular di kejauhan, tiba-tiba menghilang. Segera setelah itu muncul tepat di samping roh jahat itu. Apa? Roh-roh jahat itu terkejut, dan saat berikutnya untuk menyambutnya adalah serangan penembak jitu dari Kaisar Agung. Hei, roh-roh jahat itu dihalangi oleh pisau besar di tangan mereka, tetapi pedang Kaisar yang jahat itu penuh dengan kekuatan, dan roh-roh jahat itu dipukul sampai ke Megatron. Hanya saja Megatron telah berubah menjadi naga hijau, mencengkeramnya dengan cakar, dan menghancurkan roh jahat itu. Sudah berakhir, wajah roh jahat itu berubah drastis, dan dia tercengang. Ini bukan pertanda baik, benar saja, pikirannya baru saja berlalu, dan ruang di sisi kepalanya tiba-tiba terkoyak. Oh, penutup roh surgawi dari roh jahat itu terpotong oleh celah ruang dan langsung jatuh. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sebuah perintah sistem berbunyi. Kemudian, itu adalah gelombang pedang tanpa api virtual yang membunuh jiwa roh jahat itu. Apakah roh jahat ini memiliki jiwa atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan Yesuan. Bagaimanapun, ini bukan masalah waktu untuk membangkitkan jiwa. Setidaknya unitnya dihitung dalam tahun. Pada saat yang sama, sebelum roh-roh jahat jatuh, Yesuan membuka pesta pembunuhan, dan peningkatannya langsung meningkat sebesar 30%. Sekarang, 4 lawan 3. Di kejauhan, laba-laba surgawi, yang terjerat di pepohonan, melihat para pendeta emas dan dewa-dewa pemujaan turun satu demi satu. Aku membunuh kalajengking dan kalajengking, aku ingin membunuhmu. Laba-laba surgawi menjerit di langit dan langsung menjatuhkan pohon dan menukik ke arah Yesuan. Mau pergi? Sudahkah kau bertanya pada orang tua itu? Pohon itu dingin dan menjerit, dan itu ada di depan laba-laba. Dia dan laba-laba surgawi adalah 3 alam yang berbeda. Kekuatan bertarung yang terakhir lebih unggul, dan sangat sulit bagi pohon tua itu untuk menyeretnya sejenak. Hari ini, laba-laba itu juga menghitung pohon itu akan berkedip di depannya. Tombak laba-laba 8 langsung menusuk, dan sekali lagi pohon itu menusuk tubuh tua pohon itu ketika pohon itu muncul, dan kemudian, sila, pohon itu mati lagi. Hei, roh abu sudah mati. Hei, roh abu dibangkitkan. Tetapi yang membuat laba-laba itu tak berdaya adalah bahwa pohon itu dibangkitkan lagi, dan itu masih muncul di belakang Master Bayangan Ular. Bukan hanya itu, tetapi juga hantu Kaisar dan Megatron, dan langsung mengelilingi Master Berkaki 1000 dan Master Jiwa Ular. Memanggil, 3 badai meraung. Master Berkaki 1000 mengelilingi dirinya dengan kakinya dan memblokir serangan ekor naga dari Megatron. Namun, pembicara ular terlemah di 5 sekte utama tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Pertama,
mereka dihancurkan oleh pohon tua, dan mereka dipotong oleh pedang licik kaisar yang licik. Untungnya, dia lolos dari pukulan fatal, bagian yang terpotong adalah hidung, dan otaknya masih utuh. Yang tidak cukup adalah retakan ruang tiba-tiba terbuka. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Master bayangan ular mati setelah roh-roh jahat. Sekarang, 4 lawan 2. Dalam kasus 4 tim dan 4, mereka berdua dibunuh oleh 2 orang. Sekarang, 4 lawan 2, bagaimana mereka bisa menang? Laba-laba, cepatlah, bagaimanapun, kita semua memiliki jiwa, dibangkitkan di tempat lama. Master berkaki 1000 tiba-tiba berteriak. Keempatnya adalah 5 bidang keabadian jiwa. Mereka semua memadatkan jiwa. Jiwa mereka hancur, dan mereka dapat dibangkitkan dengan jiwa yang tersembunyi di suatu tempat. Namun, laba-laba surgawi telah menerobos ke 6 bidang keabadian jiwa, dan jiwa-jiwa yang tidak menghancurkan 5 alam tidak berpengaruh padanya. Jika jiwanya hancur saat ini, maka dia benar-benar mati. Setelah melihat kalimat ini, laba-laba itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendongak dan kepalanya menoleh dengan cepat. Keempatnya memiliki jiwa, dan selama mereka dapat dibangkitkan dalam 1000 tahun, mereka bukanlah kematian yang sebenarnya. Tetaplah di perbukitan hijau, tidak ada kayu bakar. Pergi. Laba-laba surgawi mengambil inisiatif untuk membuat keputusan, dan pembangkit tenaga listrik berkekuatan 6 yang berjiwa dan tak terkalahkan sebenarnya ditakuti oleh Yesuan, seorang junior berpangkat rendah, dan itu benar-benar sebuah gubuk. Sangat disayangkan bahwa Yesuan telah memberikan perintah pembunuhan kematian padanya. Bahkan jika dia berlari ke ujung bumi, dia tidak dapat melarikan diri dari pengejaran Yesuan. Habisi dia terlebih dahulu. Yesuan memberi 3 orang perintah, selama mereka membunuh pemimpin berkaki 1000, maka hanya laba-laba yang tersisa. Tugas acak serial akhirnya selesai. Kemampuan bertahan Master berkaki 1000 ini tidak buruk, tetapi sangat disayangkan dia bertemu Yesuan yang memiliki mata ruang angkasa. Segera, pemimpin berkaki 1000 ini juga jatuh, dan jiwanya hancur. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Ketika Yesuan mengambil cincinnya, napasnya akan meroket. Selanjutnya, hanya ada 1 laba-laba. Laba-laba esoteris yang melarikan diri itu cepat, tetapi bisakah lebih cepat menggunakan pohon api sisa? Panggil, panggil, panggil. Pohon itu langsung digunakan oleh api sisa dan mengejar laba-laba. Yesuan juga mengikuti, dan mulutnya dipenuhi dengan senyum percaya diri, karena dia tahu bahwa laba-laba itu tidak dapat melarikan diri. Jangan lupa, sebelum dia memasuki 5 dewa beracun, dia memberikan 5 pintu masuk ke masa lalu, meninggalkan posisi kosong di 5 pintu masuk. Hari ini, laba-laba itu masih ingin pergi. Mata kekosongan. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba membuka pintu kehampaan, dan kemudian langsung muncul dari depan laba-laba. Kemudian, Kaisar Hantu dan Megatron bergegas keluar. Apa? Laba-laba itu terkejut. Ada serigala di belakang, ada harimau di depan, tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, Yesuan dapat membunuhnya. Tidak menunggu laba-laba itu membuka pintu, hantu Kaisar, Megatron dan pohon tua itu sudah berlalu dan berlalu. Hei, hei, hei. Pada saat itu, keempat orang itu mulai bertarung. Dan Yesuan berdiri di kejauhan, sambil menyerang dengan gelombang pedang tanpa api virtual, sambil mencari peluang, langsung membunuh laba-laba itu dengan mata angkasa. Selama laba-laba itu terbunuh, cincin kelima dari tugas acak dapat diselesaikan. Pada saat itu, dia bisa mendapatkan hadiah yang bagus. Meskipun laba-laba itu adalah jiwa 6 kali lipat, itu 3 tingkat lebih tinggi dari 3 pohon tua itu. Tetapi sebelum pohon 3 itu tidak disilangkan, laba-laba itu dengan cepat ditekan. Tidak bisa mati, aku tidak bisa mati. Pikir laba-laba surga dalam hati. Dia berhasil menembus 6 alam keabadian, dan jiwa yang tersembunyi tidak dapat dibangkitkan. Ketika dia meninggal, dia benar-benar mati. Sayangnya, laba-laba surgawi itu miskin, dan Yesuan memiliki beberapa kartu. Bagaimanapun, kemenangan sudah dekat, jadi Yesuan tidak bersembunyi. Dia melihat laba-laba yang telah menjadi ujung yang kuat, dan kemudian dengan cepat mendekat. Kirin jatuh. Kuku yang menyala mengembun langsung di kepala laba-laba itu dan kemudian menabrak. Hei, laba-laba itu terjerat di pohon tua, dan tidak bisa bersembunyi sama sekali. Itu di tengah kaki ini. Masih belum menunggunya untuk bereaksi, kaki lainnya tiba-tiba jatuh. Bahkan 2 jenis kaki, jika bukan laba-laba untuk melawan pertahanan,
saya khawatir itu telah berubah menjadi abu. Pada saat ini, kekuatan tempurnya turun langsung menjadi 60%, bahkan jika pohon itu sudah tua, dia bisa membunuhnya sendirian. Siapa, kamu? Ketika laba-laba itu tahu bahwa dia sudah selesai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Setidaknya dia harus tahu siapa dia di tangannya. Karena kamu telah bertanya dengan tulus, maka aku akan memberitahumu dengan belas kasihan yang besar, namaku Lu, dan namaku Jia. Ketika suara Yesuan jatuh, Kaisar Hantu sudah memegang Kaisar Hantu dan pedang langit. Terputus. Kepala laba-laba itu difoto oleh dua pedang besar, yang meledak terbuka dan jiwanya terpisah. Saat ini, dia pergi dengan cepat. Ini adalah sedotan penyelamat hidupnya yang terakhir. Jika jiwanya bisa pergi dengan aman, maka dia bisa dibangkitkan. Namun, Fang Kexuan telah menghapus banyak jiwa. Bisakah dia pergi? Berteriak, suara patah terdengar, dan jiwa laba-laba langit terkena gelombang pedang imajiner, lalu terbakar dan menghilang di antara langit dan bumi. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, tuan rumah menyelesaikan cincin kelima tugas acak. Hei, tuan rumah dapat memilih 4 hadiah di antara 5 hadiah. Mendengar ini, mata Yesuan tidak bisa tidak bersinar. Apa yang dia pikirkan benar, kali ini ada 5 cincin dalam tugas acak, hadiahnya pasti sangat bagus. Hadiah 1, Kilin turun ke level berikutnya. Hadiah 2, Kirin benar-benar maju. Hadiah 3, kelahiran kembali dalam api. Hadiah 4, langkah bayangan sekali. Hadiah 5, 2 botol minyak berkat. Ini adalah 5 hadiah untuk misi acak berantai ini. Yesuan dapat memilih 4 dari 5 hadiah ini. Setelah Yesuan melihat daftar hadiah, seluruh orang itu lumpuh. Dia hanya beruntung besar, dan semuanya praktis maju. Yang pertama adalah Unicorn Drop. Kemajuan satu tahap ini bernilai 2 poin menelan. Selama Unicorn turun lagi, lain kali Anda menggunakan Unicorn untuk turun, Anda bahkan dapat menginjak 3 kaki. Kirin yang mengamuk dapat meningkatkan serangan dan ketahanan api, serta efek membakar dunia, lumayan. Kelahiran kembali api adalah untuk memulihkan kecepatan dan ketahanan racun, serta meningkatkan serangan api dan ketahanan api. Adapun langkah bayangan sedikit, bagaimanapun, Yesuan tidak terburu-buru. Hadiah terakhir adalah memberkati 2 botol minyak, ditambah yang sebelumnya, maka pedang gempa bumi dapat mencapai 3 poin keberuntungan, dan Yesuan akan memiliki 3 nilai keberuntungan. Dalam beberapa kasus, nilai keberuntungan masih sangat berguna, seperti terakhir kali di penjara Tianfeng untuk membunuh raksasa es. Pada titik ini, Yesuan punya pilihan di dalam hatinya, tetapi sebelum itu, dia tiba-tiba teringat satu hal. Benar, Kirin baru saja menggunakanku. Memikirkan hal ini, Yesuan dengan cepat mengambil cincin suci laba-laba surgawi dan kemudian menelan barang-barang. Hei, tuan rumah menerobos, dan arus adalah jiwa keabadian. Hei, roh abu menerobos, dan jiwa saat ini abadi. Hei, Megatron menerobos, dan jiwa saat ini abadi. Hei, hantu Kaisar Agung menerobos, arus adalah jiwa dari 4 realitas. Setelah melahap cincin suci dari 5 dewa racun yang paling kuat, Yesuan dan yang lainnya menerobos lagi. Sayangnya, orang-orang ini memiliki jiwa, jadi hal-hal baik harus disembunyikan. Jika tidak demikian, Yesuan sekarang memperkirakan bahwa itu sudah menjadi 3 kali lipat jiwa, atau bahkan situasi 4 kali lipat. Setelah menelan begitu banyak hal, pendinginan Unicorn turun kembali menjadi 60%. Setelah penurunan Kirin ditingkatkan, waktu pendinginan pasti akan lebih sulit untuk dipulihkan, jadi pulihkan lebih baik terlebih dahulu. Setelah mendapatkan keterampilan ini, Yesuan telah mengumpulkan bahan penimbunan, yang dibutuhkan dari waktu ke waktu. Tentu saja, jika perlu, Anda masih harus menelan peningkatan tersebut. Kemudian, Yesuan mulai memilih hadiah. Ini adalah pilihannya untuk Kilin Jiang, Kilin Zenki, kelahiran kembali api mandi, dan minyak berkat. Agaknya, jika Anda berubah menjadi orang lain, Anda tidak akan memilih langkah bayangan. Hei, Kirin diturunkan. Hei, Kirin benar-benar maju. Hei, apinya terlahir kembali. Hei, tuan rumah mendapat 2 botol minyak berkat. Serangkaian 4 perintah sistem berbunyi, Yesuan merasa kekuatannya jauh lebih kuat. Kali berikutnya Kirin turun, Anda perlu mengonsumsi 3 poin untuk menelan poin tersebut, tetapi Anda dapat memanggil seluruh unicorn setelah maju. Yesuan memiliki beberapa harapan,
saya tidak tahu seberapa kuat unicorn yang akan dipanggil. Namun sekali lagi, sekarang 5 penguasa utama dari 5 adegan beracun telah meninggal, dan 5 dewa beracun hampir menghilang, jadi ancaman bagi dunia binatang buas bukanlah ancaman. Bahkan jika pemimpin sekte, pendeta emas, penguasa berkaki 1000, dan penguasa bayangan ular menggunakan kebangkitan jiwa, itu akan memakan waktu setidaknya 100 tahun, yang tidak ada hubungannya dengan dia. Jangan katakan 100 tahun, menurut kecepatan ini, beri dia waktu setahun untuk memperkirakan bahwa Anda dapat menerobos ke surga, dan kemudian Anda takut dengan balas dendam sampah yang tak ada habisnya ini. Hal-hal telah diselesaikan. Kembalilah ke garis depan dan biarkan orang-orang dari 5 dewa racun melakukan semua pekerjaan. Kemudian biarkan Hu Yingbo terus memecahkan darah Tian Duo. Ye Xuan berpikir dalam benaknya, adalah untuk menjelajahi seluruh 5 dewa racun, menemukan beberapa cincin Qiang Kun yang tersembunyi, dan kemudian pergi. Kali ini, dia mendapat banyak keuntungan. Selain rangkaian hadiah misi acak dan peningkatan ranah, bahkan pertumbuhan penyanyi hantu-hantu kaisar telah meningkat hingga 90%, itu adalah keuntungan besar. Sekarang, dia kembali ke dunia binatang buas, biarkan Hu Yingbo terus mempelajari darah Tianhuo. Sebelum dia datang, tubuhnya tidak mati, tetapi sekarang adalah dunia jiwa kedua. Kecepatan jalannya cepat, dan butuh lebih dari sehari untuk mencapai perbatasan. Secara kebetulan, tepat ketika orang-orang Fox datang, Ye Xuan bertemu dengan mereka. Saya telah melihat orang dewasa. Setelah melihat Ye Xuan, beberapa master jiwa yang tidak menghancurkan dunia kedua, dengan hormat menyapa. Di mana leluhurmu? Ye Xuan bertanya. 5 binatang buas beracun semuanya telah dibersihkan, dan para leluhur kembali ke kota binatang buas untuk mempersiapkan serangan terhadap 5 dewa racun. Seorang master rubah berkata, "Oh, 5 dewa racun telah dihancurkan olehku, kamu bebas." Setelah Ye Xuan selesai, dia membuka kekosongan dan kembali ke susunan transmisi tersembunyi, yang kemudian dikirim kembali ke kota para binatang buas. Adapun kabut beracun, itu juga diterima oleh perangkat khusus. Ketika Ye Xuan kembali ke kota para binatang buas untuk memindahkan istana, dia merasakan napas yang kuat, yang berasal dari kuil para binatang buas. Saat itu, dia segera bergegas setelah melihat Ye Xuan di gerbang aula binatang buas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya, tetapi Ye Xuan adalah orang luar, dan sekarang sedang dalam pertemuan strategis, jadi dia masuk untuk memberi tahu dia. Sebagai penyelamat binatang buas, Ye Xuan secara alami dapat memasuki kuil ini. Hei, adik laki-laki itu kembali. Haha, kali ini berkat detoksifikasi dari adik laki-laki, kita dapat menghilangkan kabut beracun dan menghancurkan 5 binatang buas beracun itu. Petik 2. 5 binatang buas beracun itu pasti telah dibudidayakan dengan biaya yang besar oleh 5 dewa beracun. 5 binatang buas beracun telah mati, dan 5 dewa beracun telah berkumpul. Kepala suku berkata di sana. Hu Yingbo juga datang dan bertanya, Ye Xuan, kudengar kau pergi ke 5 tempat beracun, dan menghancurkan beberapa titik. Dia khawatir tentang Ye Xuan sebelumnya, tetapi sekarang dia melihat Ye Xuan kembali, tetapi dia merasa lega. Ya, aku telah melenyapkan banyak dewa 5 racun. Tidak hanya itu, tetapi aku bahkan telah menghancurkan 5 dewa racun. Setelah Ye Xuan selesai, dia mengeluarkan 5 mayat langsung dari ruang fagositosis. Apa? Ketika semua orang mendengarnya, saya terkejut. 5 dewa racun, hancur. Mayat-mayat ini, Hu Yingbo paling dekat dengan mayat-mayat ini. Dia merasakannya dan menemukan bahwa mayat-mayat ini tidak lebih rendah darinya. Apakah itu? Mayat-mayat ini adalah 5 penguasa dari 5 dewa racun. Di antara mereka, laba-laba hari ini telah menembus ke 6 jiwa-jiwa. Ye Xuan berkata perlahan, ledakan. Kalimat ini membuat aula binatang buas beberapa saat. Mayat itu adalah 5 penguasa dari 5 dewa racun. Di antara mereka, penguasa surgawi masih merupakan jiwa dari 6 kerajaan. Bagaimana mungkin, kamu benar-benar membunuh 5 dewa racun? Leluhur kucing segera melintas dan secara pribadi merasakannya. Benar saja, alam tubuh-tubuh ini tidak lebih rendah darinya. Kali ini, Ye Xuan tidak siap untuk menjawab, dan langsung mengeluarkan sepotong kristal mengambang. Pada kristal mengambang ini, pemandangan 5 dewa racun direkam, termasuk ratusan ribu mayat. 5 dewa racun, aku akan membantumu, kau bisa pergi dan memusnahkan mereka. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku,
terimalah sesuatu sebagai hadiah. Mulut Yesuan sedikit miring, dan dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk memeras. 5 wilayah racun dan wilayah binatang buas telah bermusuhan selama puluhan ribu tahun. Aku tidak menyangka bahwa itu dihancurkan oleh Yesuan hari ini, yang juga memecahkan krisis para binatang buas. Di masa depan, orang-orang di alam binatang juga dapat pindah ke 5 tempat racun, dan orang-orang ini juga dapat memaksa kelima orc untuk mengubah keyakinan mereka dan menjadi pengikut mereka. Semua orang mendengar ini, tetapi itu masih tidak dapat dipercaya untuk waktu yang lama, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Yesuan. Para pendahulu, semuanya telah diselesaikan, kalian dapat dengan aman mempelajari darah langit. Yesuan berkata kepada Hu Yingbo, sekarang setelah 5 dewa racun telah dihancurkan, Hu Yingbo dapat dengan aman mempelajari darah rubah di siang hari dan mencari tahu apakah dia dapat menghindari metode perampokan. Namun, tepat ketika suara Yesuan jatuh, tiba-tiba ada seorang master kucing yang dengan cepat berlari ke aula binatang buas dan kemudian mengucapkan sepatah kata di telinga kucing itu. Setelah para leluhur kucing mendengarnya, wajahnya berubah drastis, dan dia segera menunjukkan ekspresi bahagia. Istrimu telah dibangkitkan. Sulit bagi para leluhur kucing untuk menyembunyikan wajah mereka, dan berkata kepada Hu Yingbo. Apa? Ketika ini dikatakan, semua orang terkejut. Para leluhur rubah, akhirnya dibangkitkan. Benarkah? Hu Yingbo terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ya, dia dibangkitkan lebih dulu, dan dia akan segera tiba, tetapi leopard masih dalam tahap kebangkitan. Leluhur kucing berkata dengan sungguh-sungguh. Hari ini, saya benar-benar senang dengan kegembiraan itu, tidak hanya 5 dewa racun yang telah dihancurkan, tetapi bahkan para leluhur yang telah jatuh selama berabad-abad telah dibangkitkan. Segera, semua orang melihat sosok yang cantik dan berjalan ke aula binatang buas. Ini adalah wanita berjubah putih dengan 9 ekor rubah putih di belakangnya, dan alam jiwa itu abadi. Orang ini adalah leluhur yang baru saja dibangkitkan, Hu Lingqing. Setelah melihatnya, Hu Yingbo segera bergegas mendekat. Bagaimanapun, Hu Lingqing adalah istrinya. Tidak jauh dari Yesuan. Setelah melihat leluhur itu, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk sedikit terangkat. Dia berpikir bahwa dia akan mengandalkan Hu Yingbo, dan sekarang Hu Lingqing dibangkitkan, jadi tingkat keberhasilannya sedikit lebih besar. 5 dewa racun dihancurkan, dan leluhur rubah dibangkitkan. Oleh karena itu, Yesuan tidak terburu-buru. Biarkan para leluhur dan Hu Yingbo menceritakan yang lama. Bagaimanapun, mereka belum melihat mereka selama 100 tahun. Namun, ayah yang jatuh datang ke leluhur Fox sebelumnya, tetapi Yesuan telah menemukan seluruh keluarga rubah, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Ini agak disesalkan. 5 dewa racun dihancurkan oleh Yesuan. Dia secara tidak langsung menyelamatkan binatang buas. Oleh karena itu, keluarga-keluarga besar secara langsung bergabung dengan sejumlah besar harta Tiandi untuk membayar Yesuan. Kali ini, meskipun wilayah Yesuan belum membaik, pendinginan turunnya kilin telah dipulihkan. Adapun para leluhur setelah kebangkitan, setelah beberapa hari bersama Hu Yingbo, mereka datang untuk membantu jatuhnya dan mempelajari darah Tianhuo. Hu Lingqing lebih tinggi dari Hu Yingbo, dan darahnya lebih mulia daripada Hu Yingbo. Oleh karena itu, penemuannya jauh lebih dari Hu Yingbo. Yesuan berada di ruang rahasia sebelumnya, selama dia bisa berhasil, bahkan jika dia menunggu setengah tahun, dia tidak terburu-buru. Namun, itu adalah hari ke-10 penelitian Hu Lingqing. Bagaimana dengan para pendahulu? Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dia bertanya setiap hari selama beberapa hari. Ada cara, aku punya satu, tetapi aku khawatir aku harus membiarkan gadis kecil itu berputar sekali lagi untuk dapat menekan darah langit. Hu Lingqing berkata kepada Yesuan, apakah ada cara, tetapi apakah kamu telah bereinkarnasi? Yesuan mengerutkan kening, ya, aku adalah darah rubah tersembunyi yang berada di urutan kedua setelah darah hari ini, dan demi alam, aku memiliki 90% kendali untuk menekannya. Bahkan jika tidak, itu hanya reinkarnasi. Hu Lingqing mengangguk. Usianya baru 17 tahun ini. Ini adalah kedipan mata bagi seseorang yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Bahkan jika gagal, itu bukan apa-apa, tetapi saatnya untuk tumbuh lagi. Apa genggaman Jiu Cheng? Mata Yesuan menyipit dan melihat ke bawah. Sangat senang mendengar bahwa ada jalan yang harus ditempuh, tetapi dia juga ragu-ragu. Bagaimanapun,
dia masih memiliki waktu setengah tahun untuk menunggu. Jadi, mereka memutuskan untuk menunggu. Avatar kedua Ye Xuan masih dalam reinkarnasi. Dia berkomunikasi dengan Hu Xing'er. Namun, yang membuat Ye Xuan bertanya-tanya adalah bahwa Hu Xing'er langsung setuju. Tentu saja, ini harus dilakukan dengan premis jatuh dan setuju. Kemudian, Ye Xuan memberitahu keputusan Hu Xing untuk jatuh. Apakah ibu setuju? Gumam. Pada saat ini, Hu Lingqing tiba-tiba berkata, kamu masih memiliki waktu setengah tahun, sekarang aku masih dapat memiliki 90% dari genggaman, tetapi seiring berjalannya waktu, darah tubuhmu akan semakin terbangun, aku tidak tahu kapan aku sampai di sana. Akan ada sedikit kepercayaan diri. Ketika kata-kata itu keluar, Ye Xuan dan Luo sama-sama terkejut. Saat Anda hampir menjarah, darah rubah yang mempesona di dalam tubuh jelas bukan kelas, dan kesulitannya pasti akan meningkat. Ini masalah singkatnya, yang terbaik adalah membuat keputusan lebih awal, jika tidak, tingkat keberhasilan akan terus menurun. Awalnya, Ye Xuan ingin meningkatkan wilayahnya dan membantunya melewati kesulitan. Namun sekarang, tampaknya tidak ada waktu. Dalam beberapa bulan, dia mungkin dapat menerobos ke surga, tetapi bagaimana jika dia tidak dapat menekan darah Tianhuo? Pada saat itu, kejatuhan bukanlah reinkarnasi. Namun, pada saat itu, hanya reinkarnasi biasa. Baiklah, saya memutuskan. Setelah memikirkannya, dia menjawab langsung. Ye Xuan tidak berbicara, bagaimanapun juga, ini adalah keputusan untuk jatuh. Namun, meskipun sudah diputuskan, kejatuhan masih melalui ruang penanaman, kembali ke reinkarnasi dan Hu Xing'er selama beberapa hari. 3 hari kemudian, dia kembali dan bersiap untuk reinkarnasi. Terakhir kali dia membantu reinkarnasinya adalah Hu Xing'er, yang berbalik ke puncak jalan. Kali ini, leluhur Hu Lingqing yang memiliki darah rubah Lingyin, dan jiwanya abadi. Selama keberhasilan ini dapat diraih, maka tidak perlu takut dengan malapetaka yang terjadi selama 18 tahun. Dan selama 18 tahun Ye Xuan, mungkin dia dapat melawan langit, dan pasti ada jalan keluar. Untungnya, kejatuhan selalu berada di rangkap 3 daging, jika tidak, akan sulit untuk bereinkarnasi. Adapun upacara reinkarnasi, itu tidak merepotkan, dan lokasinya ada di ruang rahasia. Hu Lingqing, yang memiliki darah rubah Lingyin, pertama-tama menerapkan caranya sendiri pada jiwa yang jatuh, dan kemudian secara langsung membantu reinkarnasinya. Hei, Hu Lingqing mencoba bereinkarnasi, apakah kamu setuju? Sebagai hewan peliharaan Ye Xuan, seseorang ingin memulai dengannya dan harus melewati persetujuan Ye Xuan. Ye Xuan, yang mendengar suara itu, tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti dan kemudian berkata dalam benaknya, setuju. Hei, berdiri di tengah ruang rahasia tiba-tiba jatuh lemas dan jatuh ke tanah, tetapi sebelum itu, kepalanya tiba-tiba naik energi aneh. Energi ini bukan jiwa yang jatuh, tetapi kehendak reinkarnasi. Reinkarnasi ini tidak perlu lumpuh antara langit dan bumi, dan dapat langsung dimasukkan ke dalam tubuh orang yang sedang hamil. Hu Lingqing mengeluarkan lentera dan memasukkan reinkarnasi ke dalamnya. Terima kasih atas para pendahulumu. Ye Xuan mengambil lentera dan melihat reinkarnasi wasiat, dan menghela nafas sedikit. Segalanya telah berakhir. Kemudian, dia harus mengubah wasiat ini ke dalam tubuh orang yang sedang hamil. Mengenai posisi reinkarnasi, Ye Xuan ingin berada di reinkarnasi atau rubah. Namun, ranah keluarga rubah terlalu tinggi. Tubuh rubah terlalu tebal, dan mudah untuk menghancurkan segel Hu Lingqing. Hal yang sama berlaku untuk Villa Baihu dalam reinkarnasi, jadi Ye Xuan segera memiliki ide, yaitu, kota sayap perak batu darah. Pemilik sayap perak, ayah yang jatuh ke dunia ini, memintanya untuk menemukan wanita rubah yang hamil, seharusnya tidak sulit. Lingkungan di sana sangat buruk. Benua batu berdarah awalnya bahkan tidak ada di Vientiane. Pemilik kota sayap perak hanya tertinggi, dan konsentrasi darahnya rendah. Itu sangat cocok. Pada saat itu, Hu Xing'er juga mengambil ide ini dan menemukan benua batu darah. Saat itu, Ye Xuan mengirim lentera dengan keinginan reinkarnasi ke ruang penanaman. Mengenai tubuh yang jatuh, dia siap untuk membawanya kembali ke Hu Xing'er. Kemudian dia membawanya keluar di bagian kedua Villa Baihu dalam reinkarnasi. Para pendahulu, tubuh mayat yang jatuh akan diserahkan kepada kalian, aku akan kembali ke daratan batu darah untuk membantu jatuh. Setelah Ye Xuan menyerahkan tubuh mayat yang jatuh kepada Hu Xing'er,
dia segera berangkat ke benua batu berdarah. Mata kekosongan yang telah dipromosikan ke tingkat mata peri dapat diposisikan lebih dari 10 kali. Dengan wilayahnya saat ini, dia dapat langsung memecah kekosongan dari reinkarnasi ke susunan transmisi Lugia. Namun, yang mengejutkannya adalah, dia baru saja kembali ke Tanah Suci Penglai, dan ada sesuatu yang mengaburkannya. Hei, Yesuan menggunakan susunan transmisi Lugia untuk kembali ke Tanah Suci Penglai. Tetapi tepat ketika dia baru saja mendarat, perubahan terjadi. Hei, Lentera yang ditempatkan di ruang penanaman tiba-tiba hancur, dan kemudian reinkarnasi-reinkarnasi muncul dari udara tipis. Yesuan terkejut, dan kejadian itu tiba-tiba terjadi, dan bahkan dia tidak menanggapi. Ketika dia masih terkejut, reinkarnasi-reinkarnasi tiba-tiba jatuh ke tanah dan kemudian menyapu ke arah utara. Apa? Mata Yesuan membelalak dan dia segera mengejarnya. Dewa dan avatarnya berbagi peringkat. Meskipun avatar kedua ini telah duduk di Lian Yuncheng, itu sudah menjadi tempat kedua jiwa. Namun, kecepatannya jauh dari mengejar kecepatan reinkarnasi. Dalam sekejap, reinkarnasi ini akan menghilang ke langit. Palung, bagaimana situasinya? Bagaimana reinkarnasi-reinkarnasi tiba-tiba terbang menjauh? Yesuan tidak dapat membayangkan apa yang terjadi padanya. Bagaimanapun, kejatuhan telah berubah menjadi kehendak reinkarnasi, dia sama sekali tidak dapat mengendalikannya. Ini pasti kekuatan eksternal untuk campur tangan dan menarik reinkarnasi dari reinkarnasi. Apakah itu mata reinkarnasi? Sialan, Yesuan meraung, siapapun ayah yang berani menyerap reinkarnasi dari reinkarnasi, dia membunuh siapa. Namun, kecepatan kehendak reinkarnasi begitu cepat sehingga dia tidak dapat mengejar, dan dia tidak memiliki petunjuk sama sekali. Ini merepotkan. Langit benar-benar tua, benar, carilah para dewa tua untuk bertanya. Yesuan tiba-tiba teringat bahwa seseorang datang, dan segera menerobos kehampaan, dan kemudian datang ke portal lintas batas ke benua batu darah. Setelah kembali ke benua batu darah, dia terbang kembali ke kota Lianyun dan bergegas ke gurun besar. Rangkaian tindakan ini, dalam sekali jalan, memakan waktu kurang dari 2 detik. Dia sudah sering berkunjung ke hutan belantara besar ini. Setelah masuk, dia langsung membuka pengetahuan spiritualnya, dan sebelum dia membuka mulutnya, suara peritua akan datang, masuk. Yesuan dengan cepat memasuki kolom cahaya dan menemukan hari sebelumnya peritua itu. Ada apa? Ketika peritua itu melihat Yesuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Yesuan sekarang adalah jiwa yang abadi, tetapi dia masih tidak dapat melihat hari peritua itu, tampaknya hari ini benar-benar perih. Para pendahulu, ini masalahnya. Yesuan dengan cepat menceritakan kisah tentang apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengarkannya, alis lelaki tua itu terangkat dan berkata, reinkarnasi akan pergi dengan sendirinya, utara. Dia juga sedikit terkejut bahwa hal-hal seperti itu seharusnya jarang terjadi. Dia merasakannya, dan pada akhirnya mata lelaki tua itu tercengang. Ini, lelaki tua itu tercengang, dan dia tidak bisa mempercayainya. Dia berkata dalam hatinya, bagaimana bisa ada di sana? Bagaimana dengan para pendahulu? Yesuan menemukan bahwa tampilan peritua itu agak aneh dan buru-buru bertanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang reinkarnasi yang akan diserap, dia sangat aman, baru saja bertemu petualangan. Balasan lelaki tua itu menjawab, petualangan, ada petualangan dalam wasiat reinkarnasi. Ekspresi Yesuan agak berlebihan, secara spesifik, aku tidak bisa memberitahumu, tetapi dia pergi ke pusat tanah suci Penglai dan akan segera lahir. Jika kamu ingin menemukannya, pergilah ke Penglai Yaosu. Pusat tanah suci Penglai, Penglai Yaosu. Jatuh, bagaimana mungkin kamu akan lahir di sana? Yesuan tidak dapat mengetahuinya, tetapi lelaki tua itu berkata bahwa jatuh aman, tetapi dia merasa lega. Hanya saja, bagaimana dengan darah hari itu? Kamu tidak perlu khawatir, darahnya dari keluarga iblis mungkin juga membayangi darah rubah. Peritua itu melihat keraguan di wajah Yesuan, menambahkan. Dengan cara ini, Yesuan benar-benar lega. Tampaknya pendaratan telah menemukan hal yang baik, yang jauh lebih baik daripada kelahiran rubah. Biasa, aku tidak tahu, apa petualangan di mulut peri tua itu. Terima kasih atas para pendahulumu, yang lebih muda akan pensiun. Yesuan mengucapkan terima kasih sebuah kalimat, dan kemudian pergi begitu saja. Dan langit benar-benar tua, tetapi setelah Yesuan pergi,
melihat ke kejauhan, tiba-tiba dua air mata mengalir turun, air mata lama. Titik 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 titik. Ye Xuan, yang telah bergegas ke hutan belantara, sekarang keluar dengan ketenangan pikiran. Pada saat yang sama, avatar di Tanah Suci Twilight juga memberitahu Husinger. Husinger mendengar bahwa putrinya tiba-tiba terbang, tentu saja itu mengejutkan, tetapi ada jaminan Tuan, maka itu bukan masalah. Namun, satu-satunya lelaki tua itu mengatakan bahwa musim gugur itu lahir di Penglai Yaosu. Tanah Suci Penglai, Penglai Yaosu, hubungan antara keduanya tidak bisa dihindari. Ye Xuan menebak bahwa Penglai Yaosu adalah pemilik Tanah Suci Penglai. Dalam rencana Ye Xuan, dia akan membawa reinkarnasi dari reinkarnasi kembali ke benua batu darah, dan kemudian mengembalikannya ke Lianyun Cheng atau Baihu Villa setelah dilahirkan kembali. Sekarang tiba-tiba ada perubahan, tampaknya dia harus menemukan apa Penglai Yaosu. Saat ini, dewa dan avatar pertamanya dengan cepat kembali ke Tanah Suci Penglai, dan kemudian menuju ke utara. Adapun avatar kedua, ia akan terus tinggal di kota Lianyun. Kali ini, ia menghabiskan 7 hari penuh. Dalam 7 hari terakhir, ia juga pergi untuk menyelidiki Penglai Yaosu. Penglai Yaosu ini adalah penguasa utama Tanah Suci Penglai. Di pusat Penglai Yaosu, itu adalah tempat yang sangat kuat. Pada saat ini, Ye Xuan telah tiba di pusat Penglai melalui susunan transmisi. Di pusat Penglai, sebagian besar terdapat orang-orang iblis, dan tidak banyak manusia. Namun, secara umum, Yaosu adalah bentuk manusia, yang praktis. Ye Xuan juga pernah berhubungan dengan Yaosu sebelumnya. Itu adalah ras yang sangat kuat. Bentuk manusia tidak dapat dikalahkan. Mereka juga dapat menjadi ontologi, yang jauh lebih kuat daripada binatang Tongtian. Oleh karena itu, Ye Xuan harus berhati-hati kali ini. Setelah berpikir sejenak, Ye Xuan dengan cepat memasuki pusat Tanah Suci Penglai. Meskipun dia terpisah dari daging, dia adalah hewan peliharaan Ye Xuan. Sistem tidak membebaskan Ye Xuan dan hubungan tuan pelayannya, jadi Ye Xuan dapat merasakan kejatuhannya, tetapi sangat lemah dan hanya dapat merasakan arahnya. Jadi jarak ini mungkin jauh. Namun, ini juga sangat bagus, yang dapat membuat Ye Xuan merasa tenang. Arah kejatuhannya berada di timur utara Tanah Suci Penglai, jadi Ye Xuan bergegas ke arah itu. Saya harus mengatakan bahwa dibandingkan dengan pusat Tanah Suci Penglai, domain Baiyin benar-benar sangat miskin. Setelah Ye Xuan melangkah ke tanah ini, dia menemukan banyak harta surga dan bumi dengan bantuan wawasan. Dia bergegas untuk waktu yang lama, dan panennya layak untuk sekuel jiwa dari 3 jiwa. Tentu saja, ini adalah kehilangan wawasan, jika tidak mudah bagi orang biasa untuk menemukannya. Pusat Tanah Suci Penglai kaya dan bisa sangat berbahaya. Bagaimanapun, itu tidak setingkat dengan 5 racun dan binatang buas. Tidak jarang jiwa tidak dapat dipisahkan. Tidak jarang melihatnya di sini. Jika Anda masuk ke dalam, Anda dapat melihatnya. Ye Xuan sekarang berpikir, adalah untuk meningkatkan semuanya. Namun, tepat setelah dia memasuki pusat Yaosu Penglai untuk waktu yang lama, tiba-tiba suara gemuruh menarik perhatiannya. Seseorang sedang bertarung. Mata Ye Xuan tertegun dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutuskan untuk melihatnya. Jika ada pertempuran, akan ada kematian, maka itu akan canggung baginya. Namun, setelah dia dekat, dia menemukan bahwa ranah pertempuran itu tidak lemah, setidaknya yang terkuat dari 4 jiwa-jiwa, yang terkuat, dan 6 jiwa-jiwa. Pusat Tanah Suci Penglai, sungguh tidak bisa diremehkan. Melihat sekeliling, Ye Xuan melihat 2 gelombang orang dalam pertempuran, dan ada beberapa sosok besar di langit. Apakah itu naga dan naga? Ye Xuan agak aneh. Dia melihat sosok besar Tianlong dan naga, tetapi naga ini bermain melawan naga. Tepat saja bahwa mereka yang telah bermain melawan satu sama lain tiba-tiba menjadi manusia, beberapa menjadi naga, dan beberapa menjadi naga. Bagaimana situasinya? Apakah kedua kelompok etnis itu dalam bingkai kering? Ye Xuan mengernyit. Tingkat pertempuran ini dapat ditambahkan padanya, tetapi tampaknya tidak diperlukan untuk itu sekarang. Terlebih lagi, situasinya berat sebelah. Hari-hari itu bukanlah lawan dari naga, mereka langsung ditekan. Mayat-mayat di tanah juga adalah mayat-mayat Denon. Istana Naga, kau mengkhianatiku Penglai Yaosu, bahkan jika aku juga membantu tempat-tempat suci yang jahat itu, aku akan membunuhmu jika aku mati. Seorang lelaki tua meraung di langit. Hei,
Tianlongmu adalah sekelompok orang tua yang keras kepala, hanya karena kau ingin membunuhku, itu tidak semudah itu. Seorang pemuda dari sisi naga mencibir. Keduanya adalah 6 kerajaan jiwa. Kekuatan mereka tidak jauh berbeda, tetapi yang lain di sisi Tianlong tidak dapat mendukungnya untuk waktu yang lama. Dengan kematian personel, keuntungan dari sisi naga semakin besar dan besar. Diperkirakan bahwa setelah 10 detik, sisi Tianlong akan dihancurkan. Ye Xuan di kejauhan dengan hati-hati mengamati pertempuran ini. Bagaimanapun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, dia dapat mendengar dari kata-kata lelaki tua itu bahwa keluarga naga ini tampaknya pengkhianat, dan juga dikaitkan dengan tempat-tempat jahat lainnya, yang jahat dibandingkan dengan keluarga Tianlong. Dengan cara ini, Ye Xuan juga menemukan kesempatan untuk menembak. Apakah tanah suci itu disebut tanah suci di luar tanah suci Penglai? Hati Ye Xuan adalah lorong yang gelap, tetapi dia hanya pernah mendengar tentang tanah suci Penglai dan tanah suci Senja, dan tempat suci kehidupan naga mini. Adapun tempat-tempat jahat itu, dia belum pernah mendengarnya. Namun, saat ini, hei, tuan rumah memicu misi gelar, pembunuh naga, misi cincin pertama, membunuh 10.000 rekan. Perintah sistem berbunyi dan tiba-tiba berbunyi. Mendengar ini, alis Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambilnya. Apa tugas gelar itu? Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi tugas seperti itu, tetapi setelah dia melihat atribut gelar pembunuh naga, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelannya. Gelar pembantai naga, tingkatkan atribut penuh tuan rumah sebesar 30%, gandakan kerusakan pada naga. Gelar pembunuh naga, tingkatkan atribut penuh tuan rumah sebesar 30%, gandakan kerusakan pada naga. Efek ini sangat bagus. Bahkan jika kerusakan naga berlipat ganda, masih ada peningkatan 30% di bagian depan, yang cukup bagi Ye Xuan untuk melakukan yang terbaik. Hanya saja, di mana 10.000 naga dari kelas yang sama, di mana Anda akan menemukan mereka. Namun, saat ini, ia menemukan bahwa tidak perlu membunuh 10.000 naga dari kelas yang sama. Jika naga senior terbunuh, jumlahnya akan berkurang. Dia sekarang adalah jiwa keabadian. Jika Anda membunuh naga jiwa dan level musuh, Anda membutuhkan 10.000. Jika Anda membunuh naga yang tidak dihancurkan oleh jiwa, maka Anda hanya membutuhkan 2.000. Jiwa itu abadi, 400. Jiwa tidak menghancurkan 5 alam, 80. Jiwa tidak menghancurkan 6 kali lipat, 16. Bagaimanapun, itu adalah level tinggi, setara dengan 5 kali level rendah. Ini jauh lebih sederhana, kelihatannya tidak terlalu sulit. Ye Xuan berpikir begitu dalam hati, lalu langsung mengorbankan senjatanya. Sudah lebih dari 10 hari sejak pertempuran terakhir. Dia sudah geli. Pada saat yang sama, hal yang sama berlaku untuk 3 pohon tua. Mereka telah lama bersiap dan menunggu perintah Ye Xuan. Targetkan semua naga, bunuh. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba menghela nafas, lalu seluruh orang itu meledak. Setelah 3 pohon tua mendapat perintah, mereka menyelinap keluar mengejar Ye Xuan. Sangat disayangkan bahwa jiwa tidak menghancurkan 4 realitas, yang tidak dapat menarik perhatian banyak orang. Ada ratusan orang yang berpartisipasi dalam perang ini. Jika Anda menambahkan mayat-mayat di tanah, jumlah totalnya bisa melebihi 500. Alam terendah mereka adalah keabadian jiwa, dan beberapa lagi, apa bedanya? Namun, kekuatan pohon itu tidak bisa digambarkan sebagai normal. Orang-orang dari keluarga naga dan orang-orang dari keluarga Tianlong memiliki napas yang sangat mirip, tetapi mereka relatif lebih ganas daripada naga ketika mereka menjadi humanoid. Selain itu, kedua belah pihak memiliki perbedaan dalam pakaian, sehingga pohon tua itu tidak akan membunuh. Api, pohon tua dari pohon itu menyerbu ke dalamnya, dan itu melesat langsung ke belakang naga, lalu membantingnya keluar. Jiwa itu abadi, dan pohon itu sudah tua, dan dengan peningkatan serangan api sisa, 1 pukulan sudah cukup untuk meledakkan kepala naga raksasa. Hei, kepala naga itu meledak dan langsung mati. Yaozu tidak sama dengan binatang surgawi. Setelah kematian binatang surgawi, jiwa langsung menghilang, dan jiwa iblis hanya ex vivo setelah kematian. Jika tidak ada cara untuk menghapus jiwa, mereka masih dapat diubah menjadi jiwa. Namun, gelombang pedang imajiner Ye Xuan adalah kekuatan supernatural pertumbuhan, bahkan jika dia hanya jiwa dari dualitas abadi, itu sudah cukup untuk melenyapkan jiwa dari jiwa 6 alam. Tentu saja, jika jiwa berada di alam yang lebih tinggi,
seperti jiwa tidak hancur, alam Yesuan saat ini tidak dapat dihapus. Siapa? Ketika saya melihat kepalan tangan tua pohon itu, saya meledakkan kepala naga dari kelas yang sama. Salah satu mata Tianlong di dekatnya membelalak dan tidak mengerti situasinya. Namun, pohon tua itu membunuh naga, maka itu seharusnya membantu naga itu. Pada saat ini, hantu Kaisar dan Megatron juga telah memasuki medan perang, keduanya bekerja sama satu sama lain, secara langsung membunuh naga yang tidak menghancurkan 5 alam. Penguasa jiwa naga tidak dihancurkan oleh lelaki tua Tianlong, jadi Yesuan dan yang lainnya tidak perlu mendukung untuk saat ini, pertama-tama bunuh jumlah besar dan kemudian katakan. Pada saat yang sama, Yesuan juga membiarkan Kaisar Hantu membuka roh yang tak terkalahkan, menggandakan atribut penuh. Pohon tua, Kaisar Licik dan Megatron bergabung dalam pertempuran, dan situasinya berubah dalam sekejap. Tekanan asli ditekan dan tekanan langsung berkurang. Tidak hanya itu, hanya dalam 5 detik, ada puluhan naga yang jatuh, termasuk 3 naga yang jiwanya abadi. Siapa? Di sisi naga, jiwa dari 6 jiwa-jiwa tidak hancur, dan tiba-tiba ada firasat yang tidak terduga. Jika kekuatan misterius ini dibunuh olehnya, dia tidak bisa menghentikannya. Pergi. Sang Master mengambil inisiatif dan segera berubah menjadi tubuh naga setelah meraung di langit. Mau pergi, lakukan dia. Yesuan segera memberikan suara kepada Kaisar Hantu. Kaisar Licik, yang tidak pernah berhenti melawan jiwa, tidak bisa diremehkan. Terlebih lagi, jiwa ini tidak menghancurkan 6 naga, tetapi setara dengan lebih dari 600 jiwa yang tidak menghancurkan 2 dunia, ditambah yang teratas untuk dibunuh. Yesuan telah menyelesaikan 1/4 dari tugas judul. Panggil, Kaisar Hantu dan Megatron bergegas langsung menuju naga yang jiwanya abadi, dan mencegatnya. Seketika, minggir, naga itu menjerit di langit dan menyemburkan semburan naga ke Kaisar. Naga ini adalah naga dalam keluarga naga. Dengan wilayahnya, semburan naga sudah cukup untuk membunuh seorang master yang abadi. Namun, Kaisar yang jahat itu langsung menghantamkan pedang ke napas naga itu, dan benar-benar membelah napas naga itu menjadi 2. Panggil. Kaisar Hantu itu langsung menyerbu ke mulut naga itu, dan kemudian hanya mendengar suara yang tajam, dia menghantam dari atas naga itu. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Yesuan di kejauhan mendengar perintah sistem, dan kemudian dia dengan cepat mengisi beberapa pedang. Jiwa naga ini dilenyapkan, dan peningkatan elegi jiwa meningkat. Semua naga pemimpin mati, dan naga lainnya tidak memiliki kepala, dan mereka tiba-tiba menghilang. Sayangnya, Yesuan akan melepaskannya. Dalam beberapa detik, semua naga terbunuh. Yesuan meliriknya dan menemukan bahwa tugas pembunuh naga telah selesai 1/4-nya. Adapun tubuh naga-naga ini, karena mereka semua iblis, pohon-pohon tidak dapat dimurnikan, dan Yesuan tidak dapat menelannya, jadi mereka malas. Namun, cincin Qiankun mereka Yesuan tidak akan melewatkannya. Terima kasih atas bantuan kalian semua, orang tua Kebowen. Jiwa keluarga Tianlong tidak menghancurkan ke-6 orang tua yang datang bersama dan berterima kasih kepada orang tua itu dengan kepalan tangan. Tidak masalah, itu hanya orang yang lewat. Yesuan hanya berkata perlahan dan terus mengumpulkan cincin Qiankun. Kebowen ini agak aneh, dan tiba-tiba itu bukan pohon tua, tetapi Yesuan. Kamu memiliki kekuatan, orang tua itu memintamu untuk meniduriku dan menunggu keluarga yang kembali. Kebowen membuka pintu dan berkata, aku tidak ingin melakukan apa-apa, kecuali kamu dapat mengambil sesuatu yang membuatku merasa tergoda. Yesuan berhenti dan menatap Kebowen. Kebowenton berhenti sejenak dan memikirkan berita yang telah ditanyakannya kali ini. Dia harus memberitahunya sesegera mungkin, jadi dia menggigit giginya dan mengeluarkan sesuatu dari Qiankun. Benda ini adalah lentera api yang pernah dimiliki Yesuan, dan lentera api ini adalah api seperti teratai merah. Ini adalah api teratai merah ke-33 dalam daftar api yang berbeda. Aku ingin tahu apakah kamu puas, kata Kebowen dengan sedikit rasa sakit.